Halo friends, kembali lagi bersama saya Firdaus Adi Nugroho. Nah, kali ini saya sedang berada di rumah Rangga jadi Mahbub ya. Kebetulan saya lagi main dan ada teman satu lagi namanya Sugiarto. Yuk. Oke, kali ini saya akan mereview apa ya namanya ular venom yang terbesar dan terpanjang di dunia nih. Kebetulan Rangga nih punya beberapa ekor king cobra ya, banyak malahan, bukan beberapa, katanya sih punya 18. Nah, di sini udah ada Sugiarto nih. Channelnya apa Pak Sugiarto? Sahabat petualang. Sahabat petualang ya. Di subscribe juga nih sahabat petualang. Sebelah sini ada si Rangga yang punya ularnya. Kak, channelnya apa Kak? Hukum Rimba Official. Hukum Rimba Official. Siap. Rangga, king cobra ini nih panjangnya maksimal berapa meter ya kalau untuk king cobra ini? Untuk king cobra sendiri sih biasanya nyampe 6 meter ya. 6 meter. Bisa juga lebih sih, tergantung gimana makanan mereka, Habitat mungkin ya? ya habitat makanan mereka juga mempengaruhi juga karena populasi makanan juga. Jadi ya mungkin jika melimpah ya bisa, soalnya kan kalau ular kan purba ya, purba, jadi umurnya itu bisa nyampe bertahun-tahun. Maksimalnya kalau king cobra berapa tahun? Cobra 20 tahun lebih sih. 20 tahun. Cobra ya. Di alam ya itu ya. Kalau misalkan dipelihara di rumah, Di rumah kuat nggak? tergantung 20 tahun? perawatan sih. Cuman lebih susah di rumah. Lebih susah di rumah. Dengan di alam. Di alam. Pasti. Terus kenapa bisa dipanggil king nih? Biasanya kan ular biasa, ada juga kobra biasa juga ya. Oh iya. Kenapa si Ophiopagusana ini bisa dipanggil king cobra? Jadi Karena apa ya? king sendiri, julukan king sendiri, pertama dia itu adalah ular berbisa atau ular venomous terpanjang, dan juga biasanya mereka itu ular yang kebal bisa dan kanibal. Nah, jadi meskipun kanibal, ular yang kanibal biasanya dapat julukan king, tapi belum tentu juga sih. Ada tapinya juga. Iya, jadi nggak selalu yang kanibal itu king. Soalnya juga ada king koros ya. Iya, ada apa? Berarti king koros juga kanibal nih. Iya, king koros juga kanibal. Dan juga dia termasuk ular. Untuk bisanya sendiri, bisanya nih kan sebenarnya king cobra nih kata kebal bisa, dan kebal bisa itu kebal bisa apa ya? Karena dia sering memakan hewan lain juga kan, maksudnya Ular ular lain. lain. Jadi bisa itu ular kobra sayur, dan malah king cobra sendiri memakan temannya sendiri juga dia. Bukan nih, Iya, dia juga kanibal ya. ketahanan tubuhnya cukup kuat untuk imun. Kuat. Ada apesnya nggak sama ular lain? Buat saat ini sih mungkin apa ya, Belum ada riset yang belum ngatain. ada riset yang benar-benar buktiin kalau misalkan ular ini bisa terbunuh dengan ular lain gitu. Karena kan habitatnya juga ya, habitatnya juga. Paling kan king cobra untuk di Jawa sendiri mungkin ular-ular berbisa itu bungarus, lalu ular kobra sayur, naja ya. Dari setahu saya sih yang pernah saya alami itu kalau naja nggak apa-apa sih. Naja bungarus enggak sih, nggak ada efek apa-apa saat itu. Nama latinnya Ophiopagusana ya. Iya, Ophiopagusana. Nah, saya juga mau bertanya nih teman-teman. Nah, kepada saudara inilah. Nah, terus juga biasanya sih habitat si ular king cobra itu seperti apa sih? Ya,
Yang pertama itu biasanya nggak jauh dari Air. bambu. Ya, air itu udah kebutuhan dari sebuah makhluk hidup Ya. sebenarnya sih itu ya. Jadi, pokoknya makhluk hidup itu pasti nggak bisa jauh dari air itu pertama. Karena kita itu bisa hidup tanpa makanan selama 3 hari selama enggak maksudnya nggak bisa hidup tanpa air. Jadi meskipun makanan iya Makanan kurang, cuman airnya nggak dapat ya. iya gitu. Karena kan hampir seluruh tubuh yang ada di kita itu kan air Betul. air banget. Terus ya pohon bambu dan terus air juga biasanya sih dia sering di pohon-pohon bambu soalnya kan dia teritori ya, jadi Teritori. tempat dia jadi dia itu memiliki wilayah Wilayah iya masing-masing. memiliki wilayah. Itu juga bisa karena dia disebut king juga kan, karena teritorial ya. Iya bisa juga itu sih, jadi dia itu nggak bisa jauh dari wilayah itu gitu. Punya wilayah masing-masing. Jadi kalau ada king cobra lain yang masuk, nah biasanya kan yang terjadi itu ada king cobra tuh yang saling makan. Nah itu tuh king cobra lain yang Masuk wilayah. masuk wilayah dia gitu. Dan faktornya sendiri buat king cobra yang masuk wilayah itu biasanya karena dia mungkin lagi mencari makanan atau gak musim kawin juga itu sih. Nah, untuk musim kawinnya nih, biasanya terjadi musim kawin kalau king cobra di bulan apa aja? Biasanya sih awal sampai pertengahan sih kalau nggak salah ya. Pertengahan tahun. Iya. Sama seperti ular yang lain Sama ular berarti. yang lain sih. Itu udah jadi hampir semua ular lah. Pas musimnya itu kayak gitu. Dan untuk musim kawin sendiri biasanya ular itu menjauh dari wilayahnya untuk kawin sendiri. Mencari pasangannya. Iya. Dan hasil nggak banyak juga yang malah jadi makanannya sih, santapannya sebenarnya kayak gitu. Makanya banyak kan rescue ular di rumah warga. Nah kebanyakan itu yang sedang musim kawin sebelum ya, akhir tahun ini mungkin Banyak ya bulan ini mungkin ya udah hampir beres musim kawin gitu. Dan ada yang nyasar juga kan, nyasar dia nggak tahu pulang kemana mungkin. Sekarang kan hutannya udah jadi tempat pemukiman nih, jadi tempat yang dia biasa lalui itu kan udah jadi tempat bangunan lah istilahnya. Itu sih menipisnya di balik hutan. istimewa juga ya itu king cobra. Iya. Banyak yang pengen melihara gitu, padahal resikonya kan besar ya. Yo pasti sih itu gede banget, apalagi kita kan belum punya serum juga. Yang baru ada serum di Indonesia kan cuma ada beberapa lah. Kalau antiwisanya berarti belum ada di Indonesia. Iya belum ada, kita itu masih dipasok Pasok dari luar dari negeri. luar. Untuk di Indonesia sendiri hanya ada bunga spesiatus, rhodostoma dan aja. Kenapa sampai belum ada? Apa karena elemen bisanya banyak apa gimana? Jadi sebenarnya tuh pertama kita tuh Penelitiannya kurang apa? susah sih, soalnya kan ketika membuat serum itu kita kan menggunakan bisanya sendiri. Jadi untuk satu ampul aja kita harus menggunakan beberapa ular gitu untuk memerasnya, untuk memeras bisanya. Dan tes bisanya pun juga cukup lumayan kan, harus punya 1 kuda untuk tes. Nah itu semua Biaya berarti ya. iya biaya yang mahal banget biayanya sebenarnya. Untuk elemen bisanya katanya ada 4 nih. Apa aja Iya. ya? Neurotoksin, kardiotoksin, hemotoksin, dan miotoksin. Ada miotoksin juga. Cuman yang populernya yang 3, Tiga. kardio, hemo, dan neuro itu sih. Karena itu juga bisa disebut king karena 3 elemen mungkin ya. Iya juga bisa banyak juga. Kebanyakan ular lain tuh cuman biasanya 2 elemen bisa, tapi kadarnya yang membedakan kadarnya gitu. Yang untuk sendiri dia ini memiliki 4 elemen. Dengar satu tetes saja bisa bunuh 1 ekor gajah ya. 1 ekor gajah atau setara dengan 10 manusia. 10 Gila. Tapi masih banyak nih yang free handle. Iya. Jadi mikir-mikir lah 2 kali. Iya. Free handle king cobra. Yang pertama sih menurut gua alat safety ya, safety itu, dan pengalaman juga, bukan pengalaman sih, tapi materinya udah cukup belum. Soalnya kan ini king cobra aja misalkan dengan retik atau dengan yang lain kan beda-beda karakter nih. Dan
untuk ular king cobra sendiri malah dia itu dengan king cobra yang lain itu bisa berbeda kan karakternya. Itu sih ya, harus memahami itu dulu. Iya, beda-beda soalnya ya, meskipun misalkan sama satu ular tapi beda-beda kan karakter itu sendiri.